Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita akan mengambil sebuah pelajaran, mengambil sebuah inspirasi dari surat Yasin. Sebelumnya kita sudah belajar sampai bagian keempat di dalam surat Yasin. Bagian pertama untuk mengingatkan kembali. Sengaja saya berulang-ulang mengingatkan ini supaya benar-benar ini nempel pada pemahaman kita. Bagian pertama menjelaskan tentang Quran yang penuh hikmah dan Rasul yang struggling ketika melakukan dakwah kepada kaumnya. Kemudian bagian yang kedua bercerita tentang histori masa lalu, sejarah masa lalu. Kemudian bagian yang ketiga bercerita tentang ayat-ayat alam semesta melalui ciptaan Allah gitu loh. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat yang baru saja kita pelajari, bagian keempat adalah orang-orang yang menolak untuk berpikir dan orang-orang yang menolak untuk action. Mereka tidak mau berpikir dan juga tidak mau action sesuai dengan pengetahuan yang sudah sampai pada diri mereka. Nah, bagian yang kelima. Kira-kira bagian yang kelima ini tentang apa? Tentang hukuman dan hadiah. Oke, sekarang kita masuk ke ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapan hadzal wa'du in kuntum shadiqin? Kapan ini janji kiamat jika kalian memang benar-benar orang yang benar? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menantang. Sudah kebenaran sudah datang pada mereka, mereka mengatakan, ayo mana buktikan, mana kiamat itu, datangkan sekarang juga. Ini kan luar biasa, pengingkaran diri mereka. Kemudian, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka tidak menunggu kecuali satu teriakan saja. Ta'khudhuhum wahum yahissimun. Jadi mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang sibuk bertengkar. Meributkan sesuatu yang jelas-jelas kebenarannya gitu loh. Mereka masih sibuk memperdebatkan hal ini. Mereka sibuk bertengkar. Bukannya menerima kebenaran, tapi mereka sibuk dengan hal seperti ini. Oke. Kita lihat ya, kita ingat ya, satu teriakan. Bagian sebelumnya di bagian kedua yang kaitannya dengan histori masa lalu, Allah sudah membinasakan kaum yang sudah membunuh laki-laki dari penghujung kota. Maka Allah tidak menurunkan satu pasukan pun dan tidak layak Allah menurunkannya. Selain apa? Illa sayhatan wahidah. Suatu keras satu kali saja. Fa idzahum khamidun. Maka mereka semuanya binasa. Mereka menggelepar. Tidak ada menggeleparnya, mereka langsung mati semuanya. Di bagian ini juga diceritakan gitu loh. Akan menimpa pada diri mereka hal yang sama. Kenapa engkau mengulang sejarah yang sama? Kalau kaum sebelumnya sudah seperti itu, kenapa kita harus mengulang hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama? Jangan lakukan itu. Oke, kita lanjutkan. Ayat 50. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat. Dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Udah gak punya waktu. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkan sangsakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Jadi tidak kembali kepada kaumnya, tapi kembali kepada siapa? Robnya. Di bagian sebelumnya sudah diceritakan hal yang sama nggak? Sudah, sejarah berulang kepada mereka. Mereka nggak percaya terhadap hal itu soalnya. Qalu, mereka berkata, ya wailana, alangkah aduhai kecelakaan pada diri kami. Mamba'athana mimmarqadina, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Itu mereka mengatakan seperti itu. Celaka kami gitu loh. Hadza, ini ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini adalah apa yang dijanjikan dari Ar-Rahman dan benar kalau seperti itu para rasulnya. Akhirnya mengakui kebenaran nggak? Mengakui. Tapi sudah apa? Ya sudah terlambat gitu loh. Setelah semuanya terjadi gitu loh.
baru mereka mengakui kebenaran, sudah terlambat gitu loh. In kanat illa sayhatan wahidah. Tidaklah ia kecuali suatu teriakan saja. Suara yang keras saja. Fa idzahum, maka tiba-tiba mereka jami'a, semuanya, ladaina, dihadapkan kami, muhdharun, dihadirkan. Jadi dihadirkan di hadapan kami, di hadapan Allah. Fal yauma la tudzlamu nafsun syai'a, maka pada hari itu tidak dirugikan seorang pun, sedikit pun, dan kalian tidak diberi balasan kecuali apa yang kalian kerjakan. Kita ingat ya, bagian sebelumnya, Allah akan mendokumentasikan semuanya dalam sejarah dan disimpan di kitab Lauh Mahfuz ya. Kita ingat ya, di bagian ayat keberapa tuh? Ayat ke-12 kalau nggak salah. Silakan dibaca kembali tuh. Allah akan mendokumentasikan, akan dicatat semuanya. Kemudian di sini dikatakan tidak dirugikan. Maka kita faham bahwa kalau hidup hanya di dunia ini saja dan selesai, maka Allah tidak adil. Kan ada orang-orang yang jahat yang belum mendapatkan balasan, dan ada orang-orang yang baik malah ditindas. Maka butuh hari pembalasan yang akan diberikan hukuman dan rahmat, nikmat gitu loh, hadiah di hari pembalasan kelak. Maka di situ keadilan akan ditegakkan. Oke. Nah, ini kan bercerita tentang hukuman kepada orang-orang yang menentang gitu loh. Di ayat 55 gitu loh. Kalau kita ngelihat sebuah film gambaran seperti ini, kan biasanya supaya pacingnya enak gitu loh, dilakukan apa? Cut to cut. Supaya apa? Pacingnya cepat. Jadi setelah digambarkan sesuatu yang mengerikan buat orang-orang yang sudah menentang kebenaran itu, kemudian bagian berikutnya kita diberikan sebuah gambaran yang lain. Gambarannya apa? Kaitannya dengan surga. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu di dalam kesibukan bersenang-senang. Kita berpikir kadang-kadang gini, ketika di surga, aduh, kayaknya boring ya, paling duduk-duduk doang. Enggak loh. Allah mengatakan di sini apa? Nanti di surga kita akan sibuk. Sibuk dengan apa? Sesuatu yang menyenangkan gitu. Kalau di dunia kita sibuk kadang sesuatu yang membuat kita stres kan. Kalau di akhirat kelak, di surga kelak gitu loh, kita akan sibuk, tapi sibuknya dengan sesuatu yang menyenangkan, yang menenteramkan untuk diri kita. Fi sughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Dan mereka dan pasangan-pasangan mereka dalam tempat yang teduh, di atas dipan-dipan mereka bersandar. Jadi di atas dipan-dipan yang bersandar. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Dan bagi mereka di dalamnya buah-buahan, dan bagi mereka apa yang mereka minta. Jadi kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan gitu loh. Fakihah, buah-buahan. Fakihah itu maknanya gini, buah kalau kita gigit, kemudian kita, enak banget. Jadi fakihah itu buah yang membuat kita tersenyum, membuat kita bahagia. Itu adalah fakihah gitu loh. Ini bayangkan, kita di atas dipan-dipan, kemudian ada buah, makannya di atas dipan. Di atas kasur kita, iya gitu. Mungkin buat ibu-ibu kita, ketika merenungkan ayat ini, waduh nanti kotor nih dipan-dipannya, atau kasurnya. Spraynya gimana? Jangan khawatir gitu loh. Jangan khawatir, semua sudah diatur di sana, dan kita tidak akan membuat kotor gitu loh. Jadi kita nikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Jadi jangan khawatirkan sesuatu yang terjadi di dalam dunia. Kalau anak makan di kasur kan pasti orang tua akan ngomel. Kalau di dunia, kalau di surga kita bisa makan di atas divan-divan itu. Oke? Salamun qaulam mir rabbihim. Salam sejahtera dikatakan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Bayangkan seperti ini, ketika kita masuk ke surga, kemudian kita diberikan oleh tuan rumahnya yang memilikinya, yaitu Tuhan kita, memberikan salam kehormatan buat kita. Kita saja ketika misalnya kita datang ke rumah orang yang kita respect, pejabat misalnya, kemudian disapa oleh pejabat itu, kita happy nggak? Kita akan happy, kita akan senang. Ini bukan pejabat yang menyapa kita, tapi siapa yang menyapa kita? Mir Rabbir Rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ini kenikmatan yang luar biasa.
Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Maka berpisahlah kalian pada hari itu, wahai orang-orang yang berdosa. Balik lagi kepada orang-orang yang berdosa. Cut-to-cut ya, tadi orang-orang yang berdosa, kemudian kenikmatan di surga, balik lagi kepada orang-orang yang berdosa. Kalian minggir, kalian berpisah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata. Di ayat 60 ya. Mungkin kita berargumentasi, loh, saya kan tidak menyembah kepada setan. Saya tidak rukuk dan sujud kepada setan. Apa yang membuat kita menyembah setan itu? La ta'budus syaiton. Janganlah kalian menyembah setan. Berarti kan tuduhannya adalah kita menyembah setan gitu loh. Padahal awal perintah yang disampaikan kepada kita manusia itu adalah jangan ikutin setan. Sekarang dalam bentuk yang berbeda. Jangan sembah setan. Maksudnya apa nih? Pasti memiliki korelasi. Ketika kita melakukan apa yang setan inginkan, maka sesungguhnya kita sudah menyembah setan. Karena kita mengikuti setan. Ketika kita mengikuti setan, berarti tidak mengikuti Allah. Berarti kita menyembah setan. Gitu. Jadi kita diminta jangan menyembah setan. Ketika kita mengikuti perintah setan, apa yang diinginkan setan, sesungguhnya kita sudah menyembah mereka. Dan kita meninggalkan perintah Allah. Maka kalau seperti itu, kita dalam rahmatnya setan. Gitu loh. Bukan rahmatnya Allah. Gitu loh. Jadi, jika seseorang mengerjakan perbuatan salah, kemudian jiwanya merasa bersalah, tetapi masih mengerjakan perbuatan itu, maka sesungguhnya dia mengerjakan perbuatan setan. Oke, mudah-mudahan itu bisa difahami ya. Oke, cukup sampai ayat ke-60 dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di ayat-ayat setelahnya. Kita selesai sampai ayat ini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.